Selamat pagi pemirsa, Lingkar Pagi edisi Rabu 20 Agustus 2025 kembali hadir menemani Anda. Beragam berita aktual dari seluruh Nusantara akan hadir dalam 60 menit ke depan. Bersama saya Mia Pratiwi, berikut Lingkar Pagi selengkapnya. Mengawali berita pertama pemirsa, Pansus Hak Angket DPRD Kabupaten Pati kembali menggelar rapat kerja terkait kebijakan kenaikan PBBP 2 yang dinilai membebani masyarakat. Rapat ini menghadirkan jajaran camat, kepala desa, ketua PASO Pati, serta PLT Kepala BPKAD Kabupaten Pati. Dalam pemaparan, para camat menegaskan bahwa mereka tidak mengusulkan kenaikan PBBP 2 hingga 250%, melainkan hanya dimintai pertimbangan. Mas dicatat ya, saya keluar sekaligus videonya. Oke, lanjut Pak Camat. Oke, dari BP. Panitia khusus hak angket DPRD Kabupaten Pati kembali melakukan rapat kerja untuk menggali keterangan terkait kebijakan kenaikan PBBP 2. Rapat ini menghadirkan sejumlah camat, diantaranya Camat Udari Jaksa, Camat Margorejo, dan Camat Pati Kota. Camat Pati Kota Didi Rusdiantoro menjelaskan bahwa kenaikan tarif PBBP 2 bukan berasal dari usulan para camat, melainkan ditetapkan oleh BPKAD dengan dasar penyesuaian nilai jual objek pajak atau NJOP. Didi juga membantah isu yang menyebutkan adanya instruksi Bupati yang mewajibkan pembayaran PBB sebagai syarat pengurusan administrasi di tingkat kecamatan. Menurutnya itu adalah inisiatif kecamatan untuk mendorong pelunasan PBBP 2 sebelum bulan September. Dia menanyakan tentang usulan kenaikan PBB itu, di mana usulan kenaikan PBB itu bukan berasal dari camat atau kepala desa, tetapi usulan tersebut dari BPKAD berdasarkan kenaikan NJOP, yang mana camat dan kepala desa dimintai pertimbangan. Dan surat tadi Pak, surat edaran ada pelayanan kalau tidak bayar pajak. Okay. Surat pelayanan itu merupakan inovasi kami dalam rangka pelunasan pajak, di mana dalam Perpu dinyatakan bahwa upaya penagihan itu diantaranya juga dengan upaya memperingatkan atau teguran, dan kami menganggap bahwa surat itu merupakan dalam Perpu itu penagihan termasuk pada peringatan atau teguran, dan surat itu merupakan teguran atau peringatan bagi masyarakat. Walaupun demikian, ya, pengalaman kami pada saat kami melayani, bila mana ada masyarakat yang belum melampirkan pelunasan DP, tetap juga kita layani. Sementara itu, Ketua Pansus Hak Angket DPRD Pati, Teguh Bandang Waluyo, mengatakan ketiga camat kompak menjawab mengenai kenaikan PBBP 2 bukan merupakan usulan camat, sehingga keterangan tersebut dinilai tidak sesuai dengan pernyataan Bupati Pati. Pajak sekaligus pernyataan Pak Camat yang di video-video media itu, sekaligus ada surat edaran dari beberapa camat bahwa kalau tidak melunasi PBB maka tidak akan dilayani. Ini mau kita konfirmasi dulu gitu kan. Ada berapa camat yang dipanggil Pak? Sudah 3 camat, tidak menutup kemungkinan akan kami tambahi lagi camatnya dari kadesnya. terkait dengan surat edaran itu bagaimana Pak, jawaban dari camat sendiri Pak? Surat edaran katanya inisiatif dia sendiri, tidak ada perintah dari Pak Bupati. Terus terkait pernyataan Pak Bupati terkait dengan 250% kenaikan itu, salah satu usulan dari camat, kades, dan tokoh masyarakat, ternyata camatnya tidak. Dia sudah disampaikan bahwa gini ya kenaikannya, terus camat menyetujui, bukan usulan mereka. 3 camat yang dipanggil semuanya sama keterangan? Sama. Berarti temuannya hari ini ya itu Pak ya? Temuan itu berarti tidak sesuai dengan pernyataan Pak Bupati. Usulnya kabarnya sesuai. Apa? Ada yang 500%, ada yang 1000%, tadi data teman-teman. Ia menambahkan kenaikan PBBP 2 di Pati bukan hanya 250%, tetapi ditemukan ada yang bervariasi naik hingga 500%. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan.
Pemirsa, pemerintah Kabupaten Demak menegaskan tidak akan ada kenaikan tarif PBBP 2 di wilayahnya. Tarif yang berlaku saat ini dinilai sudah sesuai, meskipun PBBP 2 menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah, Pemkab Demak memilih fokus mengoptimalkan sumber lain untuk meningkatkan PAD tanpa harus membebani masyarakat. Berbeda dengan sejumlah daerah lain yang menaikkan tarif PBBP 2 untuk mendongkrak pendapatan asli daerah, pemerintah Kabupaten Demak secara tegas menyatakan tidak akan melakukan kenaikan tarif sebesar apapun. Bahkan di tahun-tahun sebelumnya, Pemkab Demak memberikan diskon terhadap tarif PBBP 2. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Demak, Estianah, usai mengikuti rapat paripurna istimewa baru-baru ini. Menurutnya, tarif yang berlaku saat ini sudah sesuai dan meskipun pernah ada kenaikan di tahun 2017, pemerintah daerah juga telah memberikan keringanan berupa diskon. Bupati Estianah menyadari PBBP 2 merupakan salah satu sumber PAD. Namun demi tidak membebani masyarakat, ia lebih memilih mengoptimalkan sumber lain seperti retribusi pasar dan sektor pariwisata. Untuk PBBP ini Demak ini ada kenaikan berapa ini? Alhamdulillah tidak ada di Kabupaten Demak untuk kenaikan PBBP 2 karena kami dari pemerintah Kabupaten Demak ini sudah sesuai dengan monitoring atau pendampingan dari Kopsubah KPK. Jadi setiap tahunnya dari MCP KPK itu sudah selalu diawasi berkaitan dengan peningkatan PAD. Nah ini dari tahun 2017 itu sudah ada kenaikan, kemudian ada diskon, kemudian tahun 2019 dan kalau dilihat sudah cukup tarif PBBP 2 di Kabupaten Demak, dan ini memang salah satu sumber PAD kami. Kalau melihat situasi dengan adanya transfer dari pusat yang memang sangat terbatas, kami kreativitas dengan menaikkan sumber PAD dari sektor-sektor lain. Contohnya itu? Seperti mungkin meningkatkan retribusi atau mungkin retribusi pasar, kemudian retribusi dari pariwisata. Ini memaksimalkan yang belum maksimal. Senada dengan itu, Ketua DPRD Demak Zainul Fatah juga menegaskan bahwa pemerintah daerah belum pernah menaikkan tarif PBBP 2. Menurutnya, banyak tanah milik warga yang saat ini tidak dapat difungsikan akibat terdampak abrasi dan rob. Ia juga menilai masih ada banyak cara lain untuk meningkatkan pendapatan daerah tanpa harus menambah beban negara. Dari dulu kita nggak pernah menaikkan. Kalau menurut Bapak bagaimana? Ya nggak apa-apa, dan juga pernah menaikkan. Apalagi Demak ini berapa tanah yang terendam air. Tanah rakyat yang hari ini nggak bisa dimanfaatkan itu udah berapa ribu hektar. Ratusan ribu, kita nggak pernah menaikkan. Masih banyak lah PAD yang masih bisa kita tidak harus menaikkan PBB. Rakyat lagi susah. Masih banyak PAD yang ini ya. Dari dulu kita nggak pernah menaikkan untuk PBB. Kebijakan berbeda diterapkan di sejumlah daerah seperti Kabupaten Pati yang menaikkan tarif PBBP 2 dan mendapat penolakan keras dari masyarakat. Kenaikan ini dinilai membebani warga sehingga memicu demonstrasi besar-besaran pada 13 Agustus lalu. Dari Kabupaten Demak, Burhanuddin Aslam, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, ada saja cara warga Jambiarum, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah dalam memeriahkan HUT Kemerdekaan RI ke-80. Salah satunya adalah dengan mengadakan lomba mancing khusus untuk warga RT 3, RW 3 tanpa peserta dari luar RT. Ratusan warga RT 3 RW 3 Desa Jambiarum, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah mengikuti lomba mancing dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan RI ke-80 tahun 2025. Lomba ini khusus diperuntukkan bagi warga satu RT dari berbagai kalangan usia, mulai dari anak-anak, remaja hingga kakek dan nenek. Kegiatan ini menjadi bentuk kebersamaan dan guyub rukun antar warga. Lomba mancing yang digelar di sungai setempat menyediakan beragam hadiah menarik seperti uang tunai dan barang elektronik.
Para peserta membawa alat pancing dan umpan sendiri, serta wajib membawa satu tempat ikan atau satu joran. Penentuan juara dilakukan berdasarkan beberapa kategori seperti peserta yang pertama kali mendapat ikan, peserta yang mendapatkan ikan dengan pita, dan peserta dengan jumlah ikan terbanyak. Penggagas lomba mancing, Mbah Bro mengatakan lomba ini selain untuk menyemarakkan Hari Kemerdekaan, awalnya juga bertujuan memberi ikan kepada warga dengan cara memancing agar ada usaha, bukan sekedar pemberian secara cuma-cuma. Ini bukan lomba ya, ini mancing bersama, cuman memang dari warga itu pada iuran untuk mengasih door prize ke dulur-dulur yang ikut mancing. Intinya begini, seperti bantuan itu, kalau bantuan langsung dibagi, ini ikan dibagi ke masyarakat, tidak ada usaha, tidak ada usaha untuk bekerja. Nah, ini contohnya secara simbolis, ikan ditabur di kali untuk dipancing. Jadi kasihlah pancing atau jala untuk bekerja, dan alam itu biar selalu lestari. Kita harus menjaga alam, jangan membuang sampah sembarangan, terus mengambil ikan atau mengambil sesuatu yang dari sungai atau alam itu dengan menggunakan hal-hal yang terlarang seperti disetrum, diobat, itu larangan keras, itu tidak boleh. Mari kita bersama-sama menjaga alam ini supaya lestari. Salah satu warga RT 3 RW 3 Haris menyatakan senang dengan adanya lomba mancing bersama warga. Ia berharap kegiatan ini dapat rutin digelar setiap tahun dan bahkan dapat diperluas hingga tingkat RW. Ini sangat bagus sekali ya, ini untuk memberikan kerukunan antar warga RT 3 RW 3 Jambiarum. Ini diadakan, ini baru pertama kali ini ya. Semoga kedepannya makin diadakan lagi karena kan biar guyup rukun satu RT, tidak ada permusuhan di antara tetangga-tetangga satu RT. Jadi baik ini ya? Alhamdulillah baik sekali. Inginnya untuk ke depan gimana? Kedepannya kita adakan lagi mungkin di salah satu RW atau untuk umum, boleh nanti. Ini berarti masyarakat senang kelihatannya ya? Senang sekali, pada happy semuanya. Kegiatan ini juga bertujuan menunjukkan kekompakan warga sekaligus memberikan edukasi agar masyarakat selalu menjaga kebersihan sungai. Lomba mancing menjadi sarana edukasi agar masyarakat tidak menggunakan alat setrum atau obat racun yang berbahaya dan merusak kelestarian sungai. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, untuk menyemarakkan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus sebagai wujud kecintaan terhadap budaya bangsa, warga Kelurahan Banyu Tawa, Kabupaten Kendal menggelar pawai karnaval meriah. Guyub rukun dan kekompakan warga RT 2 RW 1 Kelurahan Banyu Tawa, Kabupaten Kendal patut diacungi jempol. Meski hanya melibatkan satu RT, mereka mampu menggelar pawai karnaval yang sangat meriah. Pawai mengelilingi kampung sepanjang sekitar 1 km diikuti oleh seluruh lapisan warga. Barisan depan diisi oleh anak-anak, kemudian dilanjut ibu-ibu, bapak-bapak, dan para pemuda. Karnaval ini menampilkan beragam kreasi mulai dari pakaian hias, baju tradisional, hingga 2 buah gunungan, yakni satu berisi hasil bumi dan satu lagi berisi jajanan anak-anak. Ketua RT setempat, Suparjo, menjelaskan bahwa kegiatan memperingati HUT ke Proklamasi Kemerdekaan RI ini digelar rutin setiap tahun. Tujuannya tidak hanya untuk memeriahkan, tetapi juga mempererat kekompakan dan solidaritas warga demi kemajuan kampung mereka. Ini setiap tahun ada. Tadi pagi senam sehat, kesini karnaval, nanti malam pengajian sama qosidah. Ya harapannya RT 2 lebih maju, lebih solid untuk yang lainnya. Warga seperti Fahrul mengaku senang dapat ikut serta bersama warga lainnya dalam pawai karnaval. Menurutnya kegiatan seperti ini sangat efektif untuk meningkatkan kekompakan warga. Ya biar karakter anak SD, biar memeriahkan 17-an di tahun ini. Ya biar tambah kompak, biar tambah rame, biar tambah solid warga RT 2. Hal serupa juga diungkapkan Rina, seorang ibu rumah tangga yang tanpa antusias mengikuti karnaval dan berharap kegiatan ini dapat terus digelar tiap tahun. Adanya pawai seperti ini senang atau gimana? Ya senang. Iya, harus ada.
Soalnya biar rame, biar warganya kompak dan senang lah terutama. Sementara itu, 2 buah gunungan yang sudah diarak langsung diserbu warga. Baik anak-anak maupun orang tua saling berebut untuk mendapatkan jajanan maupun sayur-sayuran dari gunungan tersebut. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Berangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu mendirikan posko pengawalan Pansus Hak Angket DPRD Pati di depan kantor DPRD Pati sebelah selatan. Upaya ini dilakukan untuk mengakomodir keluhan masyarakat terkait demonstrasi seperti intimidasi, penangkapan, serta keluhan lainnya. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu mendirikan posko di bagian selatan kantor DPRD Pati pada Senin 18 Agustus 2025 sore. Posko ini nantinya akan menampung berbagai keluhan masyarakat termasuk soal intimidasi dan penangkapan saat aksi demo pada 13 Agustus lalu. Selain itu, posko juga berfungsi mengawal jalannya Pansus Hak Angket DPRD Pati. Posko ini tidak menerima donasi apapun, setelah sebelumnya posko donasi dibanjiri puluhan ribu makanan, minuman, sayur, dan buah-buahan. Posko akan beroperasi hingga tugas pansus selesai dan berkomitmen tidak akan menggelar aksi demo sebelum pansus berakhir. Koordinator Posko Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Hanif, berharap Pansus Hak Angket DPRD Pati dapat fokus pada 12 tuntutan demonstran dan tidak diintervensi pihak lain. Ini didirikan dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu untuk mengawal Pansus Hak Angket di DPRD. Ada aduan masyarakat kayak yang kemarin misal ketangkep atau kena intimidasi, mau ngirim unek-uneknya di sini, bicara di sini bisa. Ya mekanismenya hampir mirip kayak posko donasi kemarin.
Cuma untuk yang ini difokuskan lebih ke mengawal ya, pansus sama unek-unek warga. Kalau yang emang pengen ngomong di sini bisa. Tapi Ya harapannya ya tetap untuk DPR jangan sampai masuk angin dan tetap fokus ke masalah Pak Setiwo, tentunya mengawal supaya beliau lengser. Hanif menegaskan jika ada informasi soal aksi demonstrasi, hal itu bukan bagian dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, di bagian selatan kota Semarang, tepatnya di Desa Puntan, Kelurahan Ngijo, Kecamatan Gunung Pati, terpasang plang di setiap gang yang bertuliskan nama-nama Presiden Republik Indonesia. Ide unik ini muncul karena jumlah gang di sana ada 7, sehingga nama yang dipilih adalah para Presiden RI, dari yang pertama Soekarno hingga yang ke-7 Joko Widodo. Pemberian nama tokoh sebagai nama jalan atau gang bukan hal baru di berbagai daerah, namun di Desa Puntan, Kelurahan Ngijo, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang, sebelumnya gang-gang hanya diberi nama berdasarkan nomor RT, seperti Puntan 1, Puntan 2, dan seterusnya. Masyarakat, khususnya warga RT 2, RT 3, dan RW 1, kemudian sepakat untuk mengganti nama setiap gang dengan nama Presiden Republik Indonesia. Uniknya, selain nama, di setiap gang juga dipajang foto para mantan presiden lengkap dengan kutipan-kutipan inspiratif. Adit Krismanto, salah satu pencetus ide gang presiden ini, menjelaskan bahwa gagasan tersebut muncul pada tahun 2018. Meski sempat terjadi perdebatan saat musyawarah warga tentang penggunaan nama presiden, akhirnya semua sepakat untuk mengadopsi nama tersebut. Tak hanya unik, pemberian nama ini juga diharapkan dapat menjadi sarana literasi dan pembelajaran bagi anak-anak setempat agar lebih mengenal sosok para presiden. Selain sudah masuk dalam peta digital Google Maps, warga baru yang mulai menempati Desa Puntan sejak 2019 juga sudah mencantumkan nama gang dengan nama presiden pada KTP mereka. Kedepannya, warga Kampung Puntan berencana membuat gapura dengan nama presiden, tetap mengusung unsur-unsur budaya Nusantara. Kami mikir jumlah gang itu kebetulan ada 7 sesuai dengan presiden kita saat itu ya. Dan kemudian karena sebelumnya belum pernah ada nama gang di tempat kami, mungkin hanya Puntan 1, Puntan 2 hanya menggunakan nama RT. Dan intinya untuk mempermudah pencarian alamat warga di Puntan sini. Pro kontra itu jelas ada, tapi bukan kontra untuk melawan, tapi memang mengkritisi untuk menjadi lebih baik. Alhamdulillah memang setelah nama gang ini ada, semua warga sepakat, tidak ada yang kontra, justru alhamdulillah sekarang mendukung dan bangga semua dengan nama-nama gang ini. Warga senang. Dan ada juga anak-anak yang penasaran kok bisa nama gang ini. Kadang kita harus juga menjelaskan ke anak-anak yang belum tahu. Terus 2022 kita adakan lomba antar gang, kemudian ada beberapa teman wartawan juga yang meliput ke sini. Ini nama gang ini udah masuk Google Maps juga, Mas? Semuanya sudah. Ada sebagian warga yang baru justru sudah menggunakan alamat di KTP nama-nama gang tersebut. Oh begitu. Itu per tahun berapa yang udah mulai pakai alamat gang presiden itu kan? Alamat gang ini sudah masuk 2019, 2020 sudah ada yang pakai. Oh KTP-nya sudah pakai nama gang presiden. Begitu pindah ke sini RT RW-nya tetap, tapi ada tambahan nama gang presiden. Sebagai pencetus nama presiden di desa tersebut, Adit berharap keberadaan nama-nama gang ini dapat membangkitkan rasa nasionalisme masyarakat, sekaligus sebagai bentuk apresiasi kepada para presiden yang pernah memimpin Indonesia. Dari Kota Semarang, Rizky Sahrul, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Forum Komunikasi Petugas Irigasi Jawa Tengah menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Jawa Tengah. Mereka menuntut kejelasan status kepegawaian bagi sekitar 2.640 petugas irigasi di Jawa Tengah agar diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Ratusan anggota Forum Komunikasi Petugas Irigasi Jawa Tengah menggelar unjuk rasa di halaman kantor Gubernur Jawa Tengah.
Aksi ini digelar untuk mendesak pemerintah provinsi untuk segera menindaklanjuti kejelasan status pegawai irigasi di Dinas Pusda Taru yang hingga kini masih menggantung. Sebagai simbol aksi, massa membawa dan menyalakan mesin pemotong rumput serta memberikan bibit pohon sebagai oleh-oleh kepada pemerintah. Usai menyampaikan orasi, perwakilan Pemprov Jawa Tengah akhirnya turun menemui pengunjuk rasa untuk mendengarkan aspirasi dan memberikan penjelasan. Ketua YLBH Petir Jawa Tengah, Zainal, yang turut mendampingi massa, menyampaikan bahwa selain menuntut pengangkatan sebagai P3K, ia juga meminta pemerintah untuk memberikan gaji bulanan dan jaminan sosial, mengingat resiko kerja yang tinggi dan rendahnya penghasilan petugas irigasi. Yang kisaran jumlahnya 2.640, supaya status pekerjaannya, status pegawainya itu jelas dan tetap, ya, statusnya jelas dan tetap. Ya setidaknya kami mendapatkan gaji bulanan, ya. Kemudian ada fasilitas sosial, jaminan sosial berupa BPJS Kesehatan maupun ketenaga kerjaan. Yang ketiga itu fasilitas untuk kerja itu disediakan oleh Pemprov Jawa Tengah, karena selama ini beli sendiri, termasuk ketika kerusakan alatnya kayak alat cangkul, alat sabit, mesin, potong, semuanya modal sendiri. Menanggapi tuntutan tersebut, Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno menjelaskan bahwa aspirasi tersebut sudah ditindaklanjuti Gubernur dan sudah diteruskan ke pemerintah pusat. Terkait permohonan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, Sumarno menegaskan sudah ada koordinasi agar dapat dialokasikan melalui APBD perubahan dengan target realisasi pada awal September 2025. Untuk melakukan kesejahteraan mereka untuk bisa di-cover BPJS, karena BPJS juga menjadi bagian program dari pemerintah pusat, dan kita tentu saja punya kewajiban untuk siapa yang bekerja ikut berkontribusi di pemerintah juga harus di-cover BPJS. BPJS kita alokasikan di APBD perubahan ini kita masih evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri, mudah-mudahan nanti awal September bisa turun dan bisa kita tetapkan menjadi APBD perubahan tahun 2020. Saat ini, Pemprov Jawa Tengah masih menunggu keputusan status kepegawaian dari Kemenpan RB yang dijadwalkan akan diumumkan pada 1 Oktober 2025. Apapun usulan data terakhir dikirimkan pada hari ini, Selasa 19 Agustus 2025. Dari Kota Semarang, Rizky Sahrul, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Provinsi Jawa Tengah memusatkan peringatan Hari Jadi Jawa Tengah di kawasan ekonomi khusus Batang. Upacara berlangsung khidmat dengan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi bertindak sebagai inspektur upacara. Seluruh bupati dan wali kota se-Jawa Tengah turut hadir memeriahkan momentum bersejarah tersebut. Sebelum pelaksanaan upacara, panitia membacakan sejarah terbentuknya Provinsi Jawa Tengah sebagai pengingat perjalanan panjang pembangunan daerah. Usai upacara, Gubernur Ahmad Lutfi didampingi Wakil Gubernur Taj Yassin menyerahkan piagam penghargaan dan bantuan kepada sejumlah kabupaten, kota yang dinilai berprestasi serta bersih dalam tata kelola pemerintah. Selain itu juga diberikan penyembatan Satya Lancana Karya Satya kepada ASN yang telah mengabdi selama 10 hingga 30 tahun. Dalam amanatnya, Gubernur Ahmad Lutfi menegaskan bahwa Jawa Tengah telah mengalami banyak perubahan positif khususnya di semester pertama tahun ini. Di antaranya penurunan angka kemiskinan yang cukup signifikan serta peningkatan angka investasi. Ia menyebut kawasan industri seperti KEK Batang dan KEK Kendal menjadi bagian dari proyek strategis nasional dan terus menarik investasi besar dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Jadi ke-80 untuk Provinsi Jawa Tengah adalah merupakan 8 dekade yang tentu kita harus melakukan refleksi. Refleksi itu ke belakang, kemudian kita harus melakukan eksplorasi itu ke depan. Sehingga secara tidak langsung hubungan kausalitas antara yang kemarin kita laksanakan harus berlanjut, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa ini kita lakukan kegiatan Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Tengah adalah di KITP Batang. Karena ke depan tidak hanya swasembada pangan yang merupakan potensi wilayah Jawa Tengah, tetapi harus ditunjang dengan adanya suatu investasi. Investasi Jawa Tengah yang paling prioritas adalah kawasan industri.
Kita punya 8 kawasan industri yang diantaranya di Batang adalah salah satu miniatur untuk mengembangkan daripada PAD wilayah, baik itu secara wilayah provinsi maupun nasional. Sehingga tidak langsung himbauan saya kepada para bupati wali kota, hari ini kita lakukan rapat untuk segera mengajukan kawasan-kawasan industri yang boleh ini menjadi kewenangan provinsi, yang nantinya ke depan mungkin akan berubah peraturannya, kawasan industri itu harus oleh nasional yaitu PSN. Mumpung ada kesempatan kita nanti rapat untuk kegiatan ini, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita harus mengajak. Jadi kita harus mengajak ke belakang, khususnya saya sebagai gubernur, kemudian wakil gubernur, ketua DPRD, kemudian dan seluruh stakeholder yang vertikal di wilayah kita harus membahu-membahu. Jadi membawa Jawa Tengah itu harus super tim dan bersama-sama. Tidak boleh punya ego sektoral, tidak boleh superman, tidak menang-menangan, tetapi bersama-sama. Karena nyawanya Jawa Tengah adalah nyawa kebersamaan gotong royong yang itu sudah ditularkan oleh para pendahulu-pendahulu kita. Sehingga pesan saya di hari ulang tahun yang 80 kepada seluruh pejabat publik di tempat kita, baik gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota, jangan segan-segan untuk minta tolong, jangan segan-segan untuk minta maaf, dan jangan segan-segan untuk terima kasih. 3 kata-kata ini yang menjadi nyawanya Jawa Tengah. Sehingga kita tidak adigang-adigung, tidak sombong. Tidak ada kita turun derajatnya pada saat melayani masyarakat dengan maaf Pak, maaf Bu, kami kurang begini, kurang begitu. Tidak ada derajatnya seorang pejabat turun pada saat kita mengucapkan terima kasih. Tidak ada derajatnya kita turun pada saat kita mengatakan bahwa ini adalah merupakan suatu bentuk apresiasi, koreksi dan lain sebagainya. Jadi minta tolong, terima kasih dan minta maaf adalah merupakan nyawanya kita dalam rangka menjalani, dalam rangka melayani masyarakat. Sehingga secara tidak langsung antara ulama, umarok, pemerintah dan masyarakat tidak ada sekat di sana. Jadi trust building masyarakat kita akan muncul pada saat pejabat publik bisa menyerap aspirasi masyarakat dengan memberikan pelayanan yang setara. Karena kita bukan dulu, tetapi kita adalah sama derajatnya dengan masyarakat. Gubernur berharap keberadaan kawasan industri dapat mendongkrak pendapatan asli daerah serta membuka lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Ia juga mengingatkan pentingnya semangat gotong royong dalam membangun Jawa Tengah. Para pejabat pun dihimbau tidak bersikap adigang-adigung dalam melayani rakyat. Sebagai bagian dari upaya pelayanan publik, Gubernur dan Wakil Gubernur juga melepas tim skilling spesialis keliling yang akan memberikan layanan kesehatan hingga ke pelosok wilayah. Dari Batang, Jawa Tengah, Wahyudi Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Iya loh, lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store.
merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pemirsa, Kementerian Lingkungan Hidup mempercepat target penyelesaian persoalan sampah nasional termasuk sampah plastik dari semula tahun 2030 menjadi 2029. Untuk mendukung target tersebut, pemerintah tengah menyiapkan kebijakan waste to energy khusus bagi daerah yang menghasilkan sampah minimal 1.000 ton per hari. Kementerian Lingkungan Hidup mempercepat target penyelesaian masalah sampah termasuk plastik dari tahun 2030 menjadi 2029. Percepatan target penyelesaian sampah ini merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Hal itu diungkapkan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrafiq usai menghadiri orientasi pendidikan dan kemahasiswaan pasca sarjana di Universitas Brawijaya Malang pada Senin 18 Agustus. Menurut Menteri Hanif, saat ini hampir semua kota di Indonesia masih berada di bawah standar pengelolaan sampah nasional. Pemerintah telah menghentikan impor limbah plastik dan akan mewajibkan produsen bertanggung jawab atas kemasan yang mereka hasilkan. Sebagai alternatif pengolahan sampah, pemerintah mulai mendorong penggunaan teknologi RDF atau Refuse Derived Fuel atau mengubah sampah rumah tangga yang tidak dapat didaur ulang menjadi sumber energi alternatif yang ramah lingkungan. Serta menyiapkan kebijakan Waste to Energy atau mengubah sampah menjadi energi dengan menggunakan panas untuk daerah dengan volume sampah besar mencapai 1.000 ton per hari. Teknologi ini menjadi solusi terakhir saat metode pengolahan sampah konvensional tidak lagi mampu menangani beban sampah. Karena waste to energy ini adalah langkah terakhir, ibaratnya operasi sesar. Kalau operasi biasa tidak bisa, kalau operasi biasa yang alamiah tidak bisa, ya operasi sesar. Artinya banyak risiko, mulai dari pendanaannya yang akan memiliki pendanaan yang cukup besar. Sehingga saran saya itu menjadi langkah terakhir waste to energy pada saat sampah meledak seperti di Bantar Gebang, Jakarta. Dia menjadi pilihan metodologi yang paling logis. Dan sehingga kita sedang mendorong pada sampah-sampah menengah, medium, middle, kita larikan untuk membangun RDF di semua lininya. Sementara itu, kunjungan ke Universitas Brawijaya ini mempertegas pentingnya peran akademisi dalam mendukung kebijakan lingkungan hidup berbasis ilmiah. Menurut Menteri Hanif, sebagian besar kebijakan di Kementerian Lingkungan Hidup termasuk pengawasan dan penegakan hukum berdasarkan kajian akademik. Karena itu, kerjasama dengan perguruan tinggi menjadi bagian penting dalam membangun kebijakan yang tepat dan berkelanjutan. Sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Forum Rektor Indonesia yang dihadiri oleh 41 rektor dari berbagai wilayah telah melakukan MOU kerjasama mendukung kebijakan lingkungan hidup berbasis ilmiah. 2, 3. Komando, silakan diangkatkan komando. Siap? 1, 2. Pemirsa, dalam upaya meningkatkan perekonomian dan pariwisata daerah, pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur meresmikan rute penerbangan langsung Jember-Jakarta dan sebaliknya. Penerbangan ini menggunakan pesawat jenis ATR milik maskapai berbiaya rendah Flyjaya dengan kapasitas 72 penumpang. Peresmian dilakukan bertepatan dengan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia pada Minggu 17 Agustus lalu.
inilah pesawat jenis ATR milik Flyjaya. Maskapai berbiaya rendah yang akan melayani penerbangan Jember-Jakarta dan Jakarta-Jember. Pesawat tersebut mendarat untuk pertama kalinya di Bandara Noto Hadinegoro Jember pada Minggu 17 Agustus siang. Kehadiran pesawat berkapasitas 72 penumpang ini sebagai tanda diresmikannya penerbangan Jakarta-Jember dan Jember-Jakarta. Dengan waktu tempuh dari Jember menuju ke Jakarta sekitar 2 jam 10 menit, dan untuk tahap awal penerbangan dijadwalkan 2 kali dalam sepekan, setiap Senin dan Rabu dengan harga tiket 1,3 hingga 1,5 juta rupiah mulai awal September mendatang. Pemkab Jember optimistis akan berdampak positif bagi kemajuan daerah yang dikenal sebagai penghasil tembakau dan kopi. Beberapa tahun terakhir ini Jember belum optimal, pariwisatanya belum optimal, investasinya belum optimal karena ketidakterhubungannya Jember dengan kota-kota yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di level provinsi maupun level nasional. Maka di ulang tahun ke-80 ini kami ingin mencetak sejarah dengan menyambungkan Jember dengan ibu kota Jakarta. Jember dengan pusat pertumbuhan ekonomi nasional yaitu adalah Jakarta. Selain rute Jember-Jakarta dan sebaliknya, ke depan, Pemkab Jember juga berusaha membuka rute penerbangan lainnya seperti Jember-Surabaya dan Jember-Bali agar pariwisata dan perekonomian di Jember dapat terus meningkat. Pemirsa, Direktur Pusat Studi Konstitusi sekaligus dosen Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Ferry Amsari, menanggapi pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto yang menyampaikan wacana pengembalian sistem ketatanegaraan Indonesia ke Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Ferry, langkah tersebut merupakan suatu keharusan untuk memperkuat kembali jati diri konstitusi Indonesia. Lembaga Riset Politik Pusat Studi Konstitusi, Pusako, menanggapi isi pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto tentang keinginannya mengembalikan pengelolaan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Direktur Pusako, Ferry Amsari, saat ditemui di Jakarta Senin 18 Agustus, menilai pengembalian pengelolaan Indonesia ke UUD 1945 merupakan suatu keharusan. Pria yang juga dosen Hukum Tata Negara Universitas Andalas ini mengatakan bahwa Presiden Prabowo juga harus sanggup mewujudkan wacana tersebut dengan kebijakan yang konkret. Karena yang diharapkan publik adalah Pak Presiden betul-betul tahu mengerjakan sesuatu, bukan hanya retorik ya, harus berjuang, memperbaiki keadaan, anti korupsi. Semua ingin memperbaiki keadaan, memperlihatkan sikap anti korupsi. Tapi pastikan dulu beliau punya langkah-langkah dalam waktu beberapa tahun ke depan ya, agar Indonesia menjadi lebih baik. Sehubungan dengan pengembalian penerapan UUD 1945, Presiden juga bisa membentuk undang-undang yang berisi penugasan kepada menteri untuk menjalankan tugas sesuai amanat konstitusi, termasuk pengembalian tugas dan wewenang TNI Polri. Pemirsa, dalam peringatan Hari Konstitusi yang digelar di Gedung DPR Jakarta, Ketua MPR RI Muzani menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi terbaik yang dimiliki bangsa Indonesia. Menurutnya, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan fondasi utama kehidupan berbangsa dan bernegara yang tetap relevan dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menggelar peringatan Hari Konstitusi di Gedung DPR Jakarta Senin 18 Agustus. Dalam kesempatan tersebut, Ketua MPR RI Muzani mengatakan UUD 1945 merupakan konstitusi terbaik yang dimiliki bangsa Indonesia. Meski MPR memiliki kewenangan untuk mengubah UUD 1945, hal itu hanya akan dilakukan jika sangat diperlukan dan melalui proses yang sangat hati-hati. Karena itu kami menganggap bahwa konstitusi kita yang telah mengalami 4 kali perubahan adalah konstitusi terbaik bagi Republik Indonesia, dan kita berharap semua lembaga negara bisa menjalankan fungsinya masing-masing sesuai dengan kewenangan yang dimiliki menurut Undang-Undang Dasar 45. Ia menambahkan, partisipasi dari semua pihak
untuk mengawal implementasi UUD 1945 juga sangat diperlukan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Iya loh, lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, di sela-sela upacara penurunan bendera di Istana Merdeka Jakarta pada Minggu 17 Agustus lalu, terselip harapan Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono dalam momentum HUT ke-80 RI, yang menilai infrastruktur harus dibangun kian baik demi kesejahteraan masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memaknai momentum HUT ke-80 kemerdekaan RI sebagai pengingat untuk membangun infrastruktur bagi kesejahteraan rakyat secara merata. Hal itu diungkapkan AHY saat dijumpai pada upacara penurunan bendera di Istana Merdeka Jakarta Minggu 17 Agustus. Infrastruktur harus semakin berdampak untuk rakyat. Kita ingin bukan hanya membangun lebih, tetapi membangun lebih baik lagi, dan sekali lagi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus juga mendistribusikan kesejahteraan seluruh wilayah Indonesia. Pada upacara penurunan bendera, AHY mengenakan pakaian adat asal Lampung yang dihiasi elemen warna emas yang dinilainya sebagai sesuatu yang mulia. Pemirsa, berbicara tentang keindahan ranah Minang, tentu tidak akan pernah lepas dari alam dan arsitektur adat Rumah Gadang. Namun terlepas dari keindahan dan bentuknya yang menarik, memelihara Rumah Gadang tidak murah dan mudah. Dibutuhkan biaya yang cukup besar dan kayu khusus agar rumah adat yang identik dengan gonjong runcingnya itu tetap menarik dan bersinar. Bicara
tentang keindahan ranah Minang tentu tidak pernah lepas dari alam dan arsitektur rumah adatnya. Rumah Gadang merupakan rumah adat suku Minangkabau yang dikenal dengan ciri khas berupa gonjong atau tanduk runcing pada bagian atas. Rumah Gadang biasanya dibangun di atas sebidang tanah milik kaum atau suku yang diwariskan secara turun-temurun, terutama kepada pihak perempuan. Selain sebagai tempat tinggal bersama, rumah Gadang juga diperuntukkan sebagai tempat pertemuan kegiatan-kegiatan adat. Namun untuk memelihara rumah Gadang bukan hal yang mudah, dibutuhkan biaya besar untuk menjaganya. Itulah yang menjadi alasan kuat Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo mencanangkan revitalisasi kawasan 1000 rumah Gadang di Kabupaten Solok Selatan pada Februari 2018 silam. Kini 7 tahun berselang, pada hari kemerdekaan ke-80 Indonesia, 40 rumah Gadang telah berhasil direstorasi. 35 oleh Kementerian PUPR kala itu, dan 5 lainnya oleh Yayasan Tirto Utomo. Rusak dan sudah hampir hancur. Nah, itu ada 40. Jadi dari total 140 itu sebenarnya masih banyak lagi yang lain, tapi bertahap itu awalnya dulu. Nah, tentunya kita berharap kepada pemerintah semoga berikutnya akan ada lagi tahap untuk restorasi sehingga benar-benar ini menjadi percontohan untuk Kampung Enting. Kecintaan dia sama rumah-rumah adat di Indonesia itu sangat besar ya. Jadi bukan hanya ini aja, tapi banyak juga beberapa yang sudah dibangun. Terlihat di buku yang kita buat itu, merawat tradisi itu, banyak sekali yang sudah dibangun bersama Yori. Ekonom yang juga mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Miranda Gultom mengatakan, langkah restorasi puluhan rumah Gadang tersebut memberikan wajah baru pengembangan pariwisata di Sumatera Barat. Menurutnya, pengembangan pariwisata di Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah dan investor semata, namun harus turut didukung oleh masyarakatnya secara langsung. Bahwa tidak bisa hanya orang luar yang masuk, Pak Tirto, Bu Tirto atau PUPR. Kalau masyarakat di dalamnya tidak ikut mendukung, saya melihat sekali bahwa kita lewat rumah-rumah aja orang-orang di kampung itu very welcome to turis dan itu perlu. Mereka juga tidak mencantut gitu ya. Saya beli makanan enak sekali cuma Rp500 ya Rp500 biarpun kita orang dari luar dan ini harus ditiru. Jika pariwisata berbasis budaya dikembangkan lebih optimal, maka Indonesia bisa memanfaatkannya secara ekonomi. Pemirsa, PT Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku menargetkan pembangunan 4 titik penyalur BBM satu harga di wilayah Papua Maluku pada tahun 2025. Program ini merupakan penugasan pemerintah untuk mendukung pemerataan energi, khususnya di wilayah 3T, yaitu tertinggal, terdepan, dan terluar, agar masyarakat dapat mendapatkan akses BBM dengan harga yang sama seperti di wilayah lain di Indonesia. PT Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku menargetkan membangun 4 titik penyalur bahan bakar minyak BBM satu harga di wilayah Papua Maluku pada tahun 2025. 4 titik BBM satu harga, yakni Mambranuraya, Raja Ampat, Ambon, dan Ternate. Hal itu disampaikan Executive General Manager IGM Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku, Isfahani, usai kegiatan Sapa Pelanggan di SPBU Kota Raja Jayapura Minggu 17 Agustus. Ia menjelaskan, program BBM satu harga merupakan komitmen Pertamina untuk mendukung kebijakan energi berkeadilan dan memastikan akses energi yang merata, khususnya di daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, sehingga masyarakat di daerah pelosok dapat menikmati BBM dengan harga yang sama dengan di kota besar. Bagaimana amanah kita tetap akan melakukan pengembangan distribusi di wilayah-wilayah yang membutuhkan ketersediaan energi ini. Dan wilayah-wilayah itu adalah merupakan rekomendasi dari pemerintah daerah yang disampaikan melalui sistem regulasi yang ada dan Pertamina akan mengembangkan ke depan. Ya, kita semangat bagaimana memastikan ketersediaan bahan bakar dan kita meyakinkan masyarakat sebagaimana amanah pemerintah bahwa ketersediaan energi, semangat untuk bersatu membangun negeri ini akan muncul dari SPBU. Isfahani mengharap program ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, karena dengan harga BBM yang lebih terjangkau,
biaya logistik dapat ditekan sehingga roda perekonomian masyarakat setempat terus berputar. Pemirsa, Lingkar Pagi berakhir sampai di sini. Jangan lupa saksikan Lingkar Siang setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Saya Mia Pratiwi, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.